stikernya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Ya, semoga dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa bersama. Doa dimulai. Raditu billahi robbal wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jadi materi kita pada hari ini adalah masih di pameran seni rupa. Tapi anak-anak sekalian, sebelum Ibu melanjutkan materi, ada yang harus Ibu sampaikan untuk tugas di LKPD 2 itu. Jadi di sini banyak yang Ibu lihat itu salah pengertian ya. Itu mungkin efek dari tidak nonton live streamingnya Ibu, atau mungkin memang pura-pura tidak paham atau bagaimana Ibu tidak tahu ya. Yang jelas yang Ibu lihat di situ di LKPD-nya ada beberapa yang salah pengertian, di mana di situ tugasnya yang Ibu tugas yang sangat jelas di situ, penyampaiannya, langkah-langkahnya juga sangat jelas, tetapi ternyata banyak yang salah. Yang pertama, Ibu di situ sampaikan langkah pertama menyiapkan pelepah pisang dan wortel ya. Di situ ternyata ada yang hanya menggambar pelepah pisang dan wortel di lembar LKPD tersebut. Jadi bukan seperti itu ya Ananda sekalian. Yang harus kalian lihat, yang harus kalian lakukan itu adalah menyiapkan pelepah pisang, kemudian pelepah pisang itu dengan disiapkan juga cat poster atau cat air, kemudian cat pelepah pisang itu dijadikan sebagai stempel sehingga menghasilkan karya seni grafis cetak tinggi. Tetapi ternyata ada yang hanya menggambar langsung wortel dan pelepah pisangnya. Tidak seperti itu ya Anda sekalian. Jangan asal mengerjakan tugas. Dan yang perlu diingatkan lagi, setiap ada LKPD itu harus dikerjakan dengan saksama dengan mengikuti langkah-langkahnya Anda sekalian. Jadi itu mungkin efek tidak nonton live streaming sehingga tidak paham dengan penjelasan Ibu ya. Jadi tapi tetap di situ ada langkah-langkah kerjanya yang sangat jelas. Oke Anda sekalian, jadi hari ini kita lanjut ya, untuk materi kita pada hari ini adalah pameran seni rupa. Jadi seperti yang Ibu jelaskan pekan lalu itu masih di materi pameran seni rupa. Berikutnya di tujuan pembelajaran itu ada 5. Yang pertama, Ananda dapat memahami jenis dan manfaat pameran seni rupa. Yang kedua, Ananda dapat memahami perencanaan pameran seni rupa. Yang ketiga, Ananda dapat memahami persiapan pameran seni rupa. Yang keempat, Ananda dapat memahami pelaksanaan pameran seni rupa. Dan yang kelima adalah Ananda dapat mengevaluasi pameran seni rupa. Kompetensi dasarnya di kompetensi dasar pengetahuan yaitu memahami penyelenggaraan pameran karya seni rupa. Sedangkan di kompetensi dasar keterampilan yaitu penyelenggaraan pameran seni rupa. Oke, jadi kita lanjut di bagian C yaitu persiapan pameran seni rupa.
Yang pertama, Ananda sekalian, adalah menyiapkan dan memilih karya untuk dipamerkan. Jadi ini sudah Ibu jelaskan di pertemuan pekan lalu ya, di pertemuan ketiga. Dan yang kedua yaitu menyiapkan perlengkapan pameran. Jadi sebelum kita menyiapkan perlengkapan itu, terlebih dahulu harus menyiapkan karya yang akan kita pamerkan pada acara pameran seni rupa tersebut. Nah, di sini yang perlu dipersiapkan yang pertama Ananda sekalian adalah ruang pameran. Ya, coba diperhatikan gambarnya Ananda sekalian. Di sini ada ruang pameran. Yang pertama ya, kalian lihat di situ ada ruang pameran dan ada beberapa karya lukis ya yang terdapat di dinding ruang tersebut. Tetapi biasanya Anda sekalian, ketika kita melihat pameran itu biasanya lukisan-lukisan yang akan dipajang di situ menggunakan alat penyangga atau eser. Terus berikutnya ada meja ya. Ini meja fungsinya untuk yang akan untuk buku tamu ya. Sebelum tamu memasuki ruangan itu, buku tamu itu terlebih dahulu disimpan di atas meja. Kemudian tamu itu bergantian untuk mengisi buku tamu tersebut. Jadi di sini ada yang menjaga juga, ada penjemput tamu di sini. Kemudian yang ketiga ada buku tamu. Nah, ini yang Ibu maksud tadi, buku tamu. Buku tamu itu adalah buku yang disodorkan kepada tamu. Jadi tamu itu harus mengisi sebelum masuk ke ruang pameran tersebut, sehingga kita tahu bahwa siapa-siapa yang telah mengunjungi pameran kita. Kemudian yang keempat di sini ada buku kesan dan pesan. Jadi seperti yang Anda ketahui, di setiap acara itu pasti ada kesan dan pesannya. Nah, ini kesan dan pesan yang bisa kalian baca ketika menghadiri acara pameran, ya. Jadi ini ada ucapan terima kasih dan lain sebagainya ya. Selanjutnya setelah tadi ada beberapa perlengkapan yang harus dipersiapkan, ini juga ada katalog. Katalog ini isinya terdiri dari jenis-jenis karya seni rupa yang akan dipamerkan. Jadi jenis karya seninya dan juga orang yang melukis ya, senimannya. Jadi misalnya lukisan ini oleh siapa. Jadi senimannya yang ditampilkan di sini di katalog ada jenis-jenis karya seni rupa dan senimannya. Terus yang perlu dipersiapkan adalah lampu penerangan. Yang di sini ada lampu hias ya, tapi fungsinya untuk bisa menerangi sekaligus bisa menghiasi ruang pameran tersebut. Ya, jadi ini yang paling penting, harus ada lampu penerangan sekaligus sebagai lampu hias. Dan berikutnya adalah sound system. Sound system ini gunanya untuk misalnya ada penyampaian dari ketua panitia atau apa dan sebagainya ya. Jadi ini sound system banyak fungsinya ya. Kemudian berikutnya ada di bagian 3 ada penataan ruang pameran dan karya. Jadi bagian A, penataan karya seni rupa 2 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi itu disusun berdasarkan jenisnya, misalnya lukisan, gambar ilustrasi maupun grafis. Jadi penataannya itu harus disesuaikan dengan jenisnya. Misalnya lukisan dengan lukisan, kemudian gambar ilustrasi dengan gambar ilustrasi. Jadi itu memiliki stan-stan ya Anda sekalian, maupun grafis ya, seni grafis maksudnya. Kemudian di bagian B ada penataan karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 3 dimensi itu umumnya diletakkan di atas meja level. Warna meja level itu sebaiknya kontras dengan benda yang dipamerkan. Jadi meja level itu adalah tempat untuk menyimpan benda kerajinan 3 dimensi yang akan dipamerkan. Jadi warna mejanya itu tidak boleh sama dengan warna karya seni yang dibuat.
yang misalnya sifatnya 3 dimensi. Contohnya patung ya, patung sepotong. Contohnya relief atau hanya patung yang hanya dapat dilihat dari arah depan saja. Itu relief biasanya disimpan di atas meja level ketika dipamerkan. Nah, warna meja tersebut itu tidak boleh sama dengan warna patung relief tersebut. Misalnya kalau misalnya dia menggunakan dia menjadikan patung relief sebagai karya seni rupa yang akan dipamerkan. Tapi bisa saja lain ya Anda sekalian, mungkin dia ada karya seni grafis yang sifatnya atau karya karya seni patung, keramik dan lain sebagainya yang sifatnya 3 dimensi. Nah, selanjutnya ini ada denah pameran seni rupa 2 pintu. Nah, coba diperhatikan Anda sekalian. Sini ada keterangan di sudut ada pot bunga ya, di sudut ruangan itu ada pot bunga, mungkin pot bunga besar ya. Kemudian di pintu masuk juga ada pot bunga. Nah, ini gambar yang seperti garis putus-putus itu adalah karya seni 2 dimensi. Jadi dia mungkin adalah lukisan ya, lukisan seni grafis atau gambar ilustrasi ini bisa dipajang di dinding ruang pameran. Ya, jadi tanpa menggunakan easel pun bisa kita memajang benda-benda kerajinan 2 dimensi. Ya, jadi ini ya Anda sekalian, kelihatan seperti garis putus-putus. Nah, ini adalah karya seni 2 dimensi. Contohnya lukisan, ilustrasi, atau seni grafis. Kemudian yang warna kuning kotak adalah karya seni 3 dimensi. Nah, karya seni 3 dimensi ini biasanya harus menggunakan meja level seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Nah, ini adalah meja. Nah, ini meja. Meja terus di atasnya adalah karya seni rupa 3 dimensi. Nah, jadi ada beberapa memang. Jadi ini adalah pameran seni rupa yang heterogen ya, yang banyak menampilkan karya seni. Yang bukan cuma satu macam karya seni saja. Jadi ada seni rupa 2 dimensi dan ada seni rupa 3 dimensi. Kemudian di warna biru muda itu ada meja dan buku tamu. Nah, ini ada meja dan buku tamu di sini. Kemudian di warna biru tua itu meja dan buku pesan. Jadi di pintu masuk itu ada meja dan buku tamu, sedangkan di pintu keluar itu ada meja dan buku pesan. Ya, jadi penonton yang akan memasuki ruangan terlebih dahulu harus mengisi buku tamu. Sedangkan yang akan keluar setelah mengapresiasi pameran seni rupa tadi, ya harus mengisi buku pesan dan kesan selama menonton pameran tersebut. Oke, selanjutnya Ananda sekalian di bagian D ada pelaksanaan pameran seni rupa. Jadi pelaksanaan pameran itu merupakan tahapan inti dalam melakukan pameran seni rupa. Beberapa hal yang perlu Ananda lakukan ketika mengunjungi atau memasuki ruang pameran itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ananda sekalian itu pengunjung diupayakan mengisi buku tamu ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi, terlebih dahulu harus mengisi buku tamu. Kemudian yang kedua, pengunjung itu diberikan katalog oleh panitia pameran. Jadi katalog itu yang isinya tadi seperti yang Ibu jelaskan adalah semua jenis-jenis karya seni rupa yang dipamerkan beserta si pembuatnya ya atau senimannya. Yang ketiga, seksi stand pameran melayani pengunjung yang membutuhkan informasi dengan ramah. Jadi ada memang seksi stand yang memang hanya melayani pengunjung. Ya, jadi misalnya ada pengunjung yang bertanya, ini bagaimana cara proses pembuatannya misalnya, kenapa seperti ini? Dia ini seksi stand yang wajib memberikan penjelasan, memberikan informasi dengan ramah. Kemudian yang keempat, seksi dokumentasi itu tugasnya adalah mengabadikan acara pameran seni rupa dengan foto dan video. Ya, jadi dia yang mengabadikan acara pameran seni rupa tersebut. Yang kelima, seksi keamanan
itu berjaga untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi tugas dari seksi keamanan itu adalah menjaga di depan, eh, siapa tahu ya ada hal-hal terjadi yang tidak diinginkan ya. Kemudian yang keenam, pengunjung pameran yang telah menyaksikan pameran itu hendaknya mengisi buku kesan dan pesan. Kenapa? Karena hal ini berguna untuk menilai proses pameran. Jadi, semua tamu yang sudah mengapresiasi pameran tersebut itu wajib mengisi buku kesan dan pesan. Jadi, misalnya dia mengisi kesan saya berkunjung di pameran ini sangat bagaimana misalnya ya. Jadi, pengalamannya berkunjung ke situ itu yang harus dia isi di buku kesan dan pesan, atau bagaimana karya seninya itu luar biasa ya. Yang ketujuh, setelah pameran selesai, pengemasan karya dengan perlengkapan pameran itu harus dilakukan dengan hati-hati. Jadi karya seni rupa yang sudah dipamerkan tadi beserta dengan perlengkapan-perlengkapan yang digunakan itu harus dikemas kembali dan teratur agar tidak ada barang-barang penting yang tertinggal, rusak atau hilang. Jadi setelah pameran selesai, panitia itu tugasnya tidak sampai di situ saja ya, tidak langsung pulang atau bagaimana, tapi harus memperhatikan karya yang telah dipamerkan itu beserta dengan perlengkapan-perlengkapan yang digunakan pada pameran tersebut. Ya, setelah Ibu menjelaskan tadi tentang persiapan pameran, perlengkapan pameran, dan apa saja yang dilakukan saat pameran, selanjutnya Ibu jelaskan kembali di lembar kerja peserta didik yang keempat ya Anda sekalian. Tetapi sebelum Ibu menyampaikan langkah-langkahnya, mohon untuk memperhatikan identitasnya Anda sekalian ya. Jadi mohon maaf, Ibu tidak dapat memberikan nilai pada lembar kerja peserta didik yang tidak memiliki identitas. Jadi terkadang itu ada LKPD yang sudah sangat rapi, pengerjaannya bagus, karyanya bagus, tetapi disayangkan tidak ada identitasnya Anda sekalian. Sehingga Ibu tidak bisa memberikan nilai. Ya, jadi mohon diperhatikan Anda sekalian. Sebelum dikumpul dibawa ke sekolah, perhatikan dulu apakah ini sudah ada namanya, sudah ada kelasnya, sudah ada NIS-nya. Jadi bukan hanya nama saja ya, kelas juga penting. Oke, selanjutnya Ibu sampaikan langkah-langkah kegiatan di LKPD 4 ini. Yang pertama, langkah pertama yaitu carilah sebuah foto atau dokumentasi pameran seni rupa di internet. Jadi kalian mencari dokumentasi atau foto di internet tentang pameran seni rupa. Kemudian langkah kedua, catatlah tata cara penataan ruang pameran dan hasil karyanya dari foto yang kalian lihat. Ya, jadi bukan yang kalian karang, harus yang kalian lihat. Jadi itu foto pameran seni rupa itu harus kalian cantumkan, dilampirkan di lembar kerja peserta didik, sehingga ada bukti bahwasanya kalian memang melihat sebuah foto tentang pameran seni rupa. Nah, yang kedua, dicatat tata cara penataan ruangnya itu bagaimana dan hasil karyanya itu bagaimana, ya. Baik anak-anak sekalian, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Mohon untuk Anda segera mengerjakan lembar kerja peserta didik dan jangan lupa mengisi identitas pada lembar LKPD yang sudah disiapkan. Oke, Anda sekalian, selamat bekerja dan sampai jumpa, sampai bertemu kembali di pekan depan.